Selamat malam. Shalom bagi saudara-saudara pendengar dimanapun berada untuk mendengarkan renungan firman Tuhan di malam hari ini. Perkenalkan saya, Pendeta Richard Agung Sucahyono sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Sion Balikpapan, Kalimantan Timur. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami hendak membaca firman-Mu, bimbinglah kami oleh Roh Kudus, agar renungan firman-Mu menjadi berkat bagi hidup kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan dibacakan dari Alkitab, yakni Daniel pasal 12 ayat 1 hingga 13 yang menyatakan demikian. Akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini, dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan, yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan, yang ada di sebelah atas air sungai itu, bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman Tuhan ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa, kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau, pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Demikian firman Tuhan. Tema adalah hidup kekal dan kengerian kekal. Saudara-saudara dalam Tuhan, merupakan nubuatan Daniel
yakni tentang masa depan yang penuh kesulitan hidup Israel dalam zaman pemerintahan Nebukadnezar sebagai Raja Babel. Sebut saja masa kesulitan itu sebuah potret hidup kelam bagi Israel. Namun bagi Daniel masih tersedia kesempatan bagi Israel jika memuja atau menyembah Allah, yakni Yahweh. Maka sama sekali tidak ada keberatan bagi Allah untuk membebaskan Israel sebagai bangsanya atau sebagai anak kandungnya dari segala kesulitan hidup. Dan nama Israel pun akan tertulis dalam kitab kehidupan. Oleh sebab itu, jika Israel mempercayai Allah sebagai Mesias, yakni sebagai pembebas atas segala hidup kesulitan, dan Dia adalah pemberi kelepasan, yakni keselamatan kekal bagi umat manusia di bumi dan di akhirat. Mesias yang terpotret dalam pribadi Kristus sebagai Tuhan dan Kristus sebagai juru selamat yang sesuai dengan nubuatan para nabi-nabi perjanjian lama, bahwa Mesias yakni Kristus akan membangkitkan orang benar atas kefasikannya, yakni menuju kepada kehidupan yang selamat. Sebagaimana tuntutan Daniel bahwa Israel atau kehidupan di zaman kini ialah umat manusia sudah saatnya untuk menaruh karakter hidup yang bijaksana, hidup dalam kesalehan, hidup yang berhikmat, hidup sekehendak firman Tuhan, dan bukan menurut kehendak manusia yang jauh dari kebenaran hidup di mata Tuhan. Maka Tuhan akan mengubah hidup manusia untuk memuliakan dirinya sebagai Tuhan. Demikian setidaknya Daniel sebagai Nabi Allah telah mendorong orang yang hidup pada masa kini, yang sedang menuju pada kehidupan sebelum akhir zaman tiba, bukan untuk menerima hidup kengerian, yakni dalam kesengsaraan kekal, melainkan justru sebaliknya menerima pemurnian hidup, penyucian hidup, dan kekudusan hidup yang mengerti dengan kehendak Tuhan, yakni hidup dalam kepercayaan dan keimanan kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat umat manusia di bumi dan di surga. Amin. Mari berdoa. Penuh syukur dan terima kasih kami panjatkan padamu Tuhan atas sapaan firman bahwa kini Engkau telah mengubah pola pikir kami, yakni untuk meninggalkan kefasikan dan segera memasuki kesucian dan kekudusan hidup yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Kini kami hendak beristirahat malam, lindungi kami dari segala mara bahaya hidup, melainkan berilah kepada kami ketenangan hati untuk selalu merenungkan karya-karya keselamatan yang Engkau kerjakan bagi kami. Lindungi gerejamu dan lindungi setiap keluarga kami dengan berkat-berkat-Mu, sehingga kami boleh meneruskan kehidupan memasuki masa depan yang lebih baik dari masa lalu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat malam.